Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solih-solihah. Belajar lagi dengan matematika itu mudah dan menyenangkan. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar belajar kita menjadi barokah. Semoga kita semua masih tetap semangat belajar ya, karena ternyata belajar matematika banyak manfaatnya. Selain melatih keterampilan berhitung, matematika ternyata juga melatih kita untuk cermat, teliti, tidak ceroboh, dan bersikap sabar. Karena dalam mengerjakan soal matematika, kita dituntut mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Kita harus teliti, harus cermat, tidak ceroboh, dan juga sabar. Kita akan belajar tentang cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita awali dari bentuk-bentuk pecahan terlebih dahulu. Kita mengenal bentuk pecahan yuk. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa berbentuk pembilang per penyebut yang selama ini sudah kita pelajari. Pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contohnya seperti ini, 3/4, 3 lebih kecil dari 4, dan 2/5. Sedangkan pecahan tidak murni adalah sebaliknya, pecahan yang dimana pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya adalah 7/5, di mana 7 lebih besar daripada 5, dan 9/4. 9 lebih besar daripada 4. Itu yang dimaksud pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni kita dapat ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bentuknya seperti ini, bilangan bulat, pembilang per penyebut. Contohnya adalah 2,5, 4, 3/5. Jadi di depan pembilang per penyebut ada angka bilangan bulat. Bentuk pecahan yang lainnya adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, maupun per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi, ciri dari pecahan desimal adalah berbentuk koma. Contohnya adalah 4,5, 8,6, dan seterusnya. Bentuk pecahan yang terakhir adalah persen. Apa itu persen? Persen merupakan bentuk lain dari pecahan yang biasa yang berpenyebut 100. Jadi, lambang persen ditulis dalam bentuk seperti ini. Lambang seperti ini pasti kita sering mengenalnya saat kita ada diskon misalnya. Contohnya adalah 25%, 70%, dan sebagainya. Nah, kita akan mengenal cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama adalah kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Masih ingatkah teman-teman bahwa pecahan merupakan bentuk lain dari pembagian? Jadi, jika ada pecahan 5/3 itu sama dengan 5 dibagi 3. Berapa? 1 sisa 2. Nah, satunya ini kita taruh di depan pecahan, kita taruh di depan sendiri. Sedangkan 2 merupakan sisanya kita taruh jadi pembilang, kita taruh di atas, dan penyebutnya tetap 3. Jadi 5/3 diubah menjadi bentuk pecahan campuran sama dengan 1, 2/3. Berikutnya sebaliknya, yaitu bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jika pecahan campuran itu A, B per C, maka dapat kita ubah ke pecahan biasa, yaitu A kali C ditambah B per C, penyebutnya tetap C. Contohnya adalah 21/3. Bagaimana diubah menjadi pecahan biasa? 2 kali 3 berarti bilangan yang ada di depan ini kali penyebut ditambah 1. 2 kali 3 ditambah 1 per 3. Jadi 6 ditambah 1 per 3 sama dengan 7/3. Selanjutnya adalah
Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, ataupun 1000. Jika penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100, maka dua angka di belakang koma. Jika penyebutnya 1000, maka 3 angka di belakang koma. Itu rumusnya. Contohnya adalah 3/5. Kita ubah penyebutnya 5 menjadi 10. Berarti kita rubah menjadi pecahan senilai dengan penyebut 10. 5 kali berapa? Ada 10, maka kali 2. Jika bawah kali 2, maka atas kali 2. 3 kali 2, 6. Jadi 3/5 senilai dengan 6/10. 6/10 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Karena penyebutnya adalah 10, maka satu angka di belakang koma. Jadi 6/10 sama dengan 0,6. Selanjutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, sebaliknya dari poin C. Bagaimana caranya? Yaitu rumusnya adalah jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kalau tadi penyebut 10, satu angka di belakang koma, sekarang dibalik. Satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Dan 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Nah, setelah itu kalian bisa menyederhanakan pecahan agar pecahan tersebut menjadi lebih sempurna. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 0,75. Maka dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, penyebutnya adalah 100. Jadi 0,75 sama dengan 75/100. Ini 75/100 kita bisa sederhanakan. Dibagi berapa ya? Dibagi 25. Atas dibagi 25, bawah juga dibagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,75 pecahan biasanya adalah 75/100 atau 3/4. Berikutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ini paling gampang. Caranya yaitu mengubah penyebut menjadi 100. Contohnya adalah setengah. 1/2 kita ubah menjadi penyebutnya per 100. Persen harus per 100 ya, tidak boleh penyebut yang lain. Penyebutnya harus bernilai 100. 2 kali berapa? Ada 100 kali 50. Kalau bawah kali 50, maka atas juga harus kali 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Jadi setengah sama dengan 50/100 sehingga sama dengan 50%. Jadi setengah bentuk persennya adalah 50%. Yang terakhir adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Kemudian kita sederhanakan. Contohnya adalah 72%. Maka karena persen itu penyebutnya 100, maka 72/100. Nah, kita akan sederhanakan. Kita bagi berapa ya? Kita bagi 4. Kalau bawah bagi 4, maka atas juga harus dibagi 4. 72 dibagi 4, 18. 100 dibagi 4, 25. Maka bentuk pecahan biasa dari 72% adalah 18/25. Berikut ini adalah beberapa contoh soal mengubah pecahan. Bagaimana jika mengubah pecahan desimal menjadi persen? Kalau tadi dibahas adalah mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kalau kita mau mengubah pecahan desimal menjadi persen, persen menjadi desimal, atau campuran menjadi persen, bagaimana? Rumusnya adalah kita ubah semuanya itu menjadi pecahan biasa dulu. Seperti ini. Jadi, baru kita ubah sesuai dengan soalnya. Mau diubah menjadi persen, mau diubah menjadi campuran, terserah ya.
Nomor 1, perhatikan contoh ini, pecahan 0,2 jadikanlah persen. Maka caranya adalah ubah menjadi pecahan biasa, 0,2. Berarti pecahan desimal. Berapa angka di belakang koma? 1 angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma, otomatis penyebutnya 10. Jadi 0,2 sama dengan 2/10. Kalau sudah kita tahu pecahan biasanya 2/10, maka kita akan mudah untuk mengubahnya menjadi persen. Persen berarti pecahan yang penyebutnya 100. Jadi 2/10 ini kita ubah penyebutnya menjadi 100. 10 ke 100 dikali berapa? 10. Kalau bawah dikali 10, maka atas juga harus dikali 10. 2 kali 10, 20. Berarti 2/10 sama dengan 20/100, sehingga pecahan persennya yaitu 20%. Nomor 2, ubahlah pecahan 21/5 menjadi desimal. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, bahwa bagaimana merubah pecahan bukan menjadi pecahan biasa. Misalnya pecahan campuran menjadi desimal, persen menjadi desimal, maupun desimal menjadi persen. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Kemudian baru kita rubah sesuai soal. Nah, kebetulan yang nomor 2 ini adalah pecahan campuran dirubah menjadi pecahan desimal. Maka langkah yang pertama adalah kita mengubah pecahan biasa. Jadi pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan biasa dari 21/5 yaitu angka yang di depan kali penyebut ditambah pembilang per penyebutnya tetap. 2 kali 5, 10 ditambah 1/5. Jadi 10 ditambah 1/5 sama dengan 11/5. Kemudian langkah yang kedua adalah 11/5 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Dengan mengubah penyebutnya menjadi 10. Jadi 5 kita ubah menjadi pecahan senilai dengan penyebut 10. 5 ke 10 dikali berapa? Dikali 2. Kalau bawah dikali 2, maka atas juga harus dikali 2. 11 kali 2, 22. Jadi 11/5 senilai dengan 22/10. Karena penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma, sehingga 2,2. Jadi 21/5 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 2,2. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.